Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kira-kira pagi hari ini sedih apalagi bahagia? Semuanya bahagia? Alhamdulillah. Pasti ada sebabnya. Coba tak tanya Iqbal, kenapa Bal kok bahagia? Habis sambangan. Sambangi orang tua kemarin. Hari apa? Hari Jumat. Ketemu sama siapa-siapa yang menjenguk kamu kemarin? Ayah sama ibu. Adik juga? Ya. Kok bahagia? Terus dibawakan apa lagi? Uang. Dibawakan jajan. Terus bahagianya itu bisa ketemu sama orang tua gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gembira semua, baik semua. Sebelum Bapak mulai pelajaran, absen terlebih dahulu. Dafa Abdillah, Ahmad Kafa, Ahmad Saifuddin. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu semoga pelajaran pada pagi hari ini diridhai oleh Allah dan kita ditambahkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, berguna bagi di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Sekarang buka LKS bahasa Indonesianya. Dibuka halaman 67. Sudah ya? Ini kita mempelajari bahasa Indonesia kelas 7 dengan topik menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dengan fokus keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Tujuannya kita di sini adalah memahami teks laporan hasil observasi, mengikuti atau mengkaji struktur dan bahasa teks laporan hasil observasi, serta merangkum dan menyajikan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya disimak, pulpennya dipegang, barangkali ada yang penting bisa digaris bawah, nanti yang kurang paham bisa ditanyakan Bapak, gitu ya. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Hal utama yang harus dilakukan sebelum menyimpulkan teks laporan observasi adalah membacanya dengan cermat dan seksama. Jadi sebelum menyimpulkan hasil teks observasi, kita itu harus membaca dan mencermati dengan seksama sehingga mengetahui apa isi teks tersebut. Menyimpulkan teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan memperhatikan gagasan utama dari setiap paragrafnya. Cara menumpukan gagasan pokok adalah mencari kata kunci dari kalimat utama. Kalimat utama biasanya berawal di awal atau di akhir, bisa juga di tengah ataupun campuran.
Sebuah kalimat tentu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah, seperti itu di garis bawah. Seperti itu adalah kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjabarkan kalimat utama. Keduanya harus disusun secara padu sehingga mencerminkan kesatuan ide pokok yang selaras. Kalau masih bingung, Bapak ini tuliskan di papan tulis, nanti sebelum saya pelajari nanti tak bagi. Ini tak tuliskan. Contohnya seperti ini. Rendahnya mutu air sungai Indonesia. Nah, ini udah Bapak tuliskan ya. Udah tuliskan contoh teks laporan hasil observasi. Ini nanti kalian tak bagi kelompok, berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kamu diskusikan. Ini contoh hasil teks observasi rendah mutu air sungai di Indonesia. Ini nanti kamu cari mana ide pokok atau gagasan utamanya, terus kemudian kamu cari kalimat utamanya itu di mana. Tadi sudah tak sampaikan Bapak bahwa kalimat utama itu bisa di awal atau di akhir atau di tengah atau campur. Lah kamu cari sesuai kelompokmu nanti. Yang ketiga kamu cari yaitu adalah ide penjelas. Ide penjelas dari contoh ini apa? Kamu samarkan, gitu ya. Sekarang, yuk boleh berpencar atau ke kelompoknya masing-masing. Ayo ganti. Ya, kamu ke sini. Itu agak geser, mepet. Ada ke situ. Geser belakang, berarti kamu geser belakang biar tidak terlalu dekat. Nah, yuk. Gini ya, dengarkan. Kamu cari ide pokok, gagasan utamanya dan ide penjelas. Ayo sekarang ditulis, mulai sekarang. Gagasan utama. Berarti apa ini? Kelompok 4 ini apa? Gagasan utamanya yang mana? Coba tak lihat tulisannya. Oh iya, betul. Sudah bagus. Ayo yang ide penjelasnya belum ini. Gagasan utama sama gagasan pokok udah betul. Tinggal cari ya. Ide penjelas. Yang ini kelompok 2. Oh iya, betul. Ayo terus lanjutkan. Ide penjelasnya itu loh, mulai berarti ya, mulai didapati ada 52 sungai di Indonesia berstatus cemar berat. Nah, itu berarti ada apa?
52 sungai di Indonesia berstatus berat. Ono meneh 20 aliran sungai berstatus cemar. Ada lagi selain itu ada yang 7 itu sungainya mengalami pencemaran ringan. Dan sisanya ada 21 sungai di Indonesia yang berstatus memahami mutu hingga tercemar ringan. Coba satu kelompok, ayo kelompok 3 maju, presentasi ke depan, ayo maju. Kamu perwakilan enggak apa-apa, satu, bawa bukunya. Ya, perkenalkan dulu sama teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin Suryadi. Ya. Dari kelompok 3. Ya, udah selesai diskusinya. Udah, ayo coba langsung di papan tulis saja. Praktekkan yang mana, yang gagasan utama itu mana? Apa coba ditulis kalau tidak ada. Ya. Ya, tulis di situ tidak apa-apa. Air sungai di Indonesia Oke, betul, tepuk tangan. Utamanya adalah air sungai di Indonesia cemar berat, betul. Coba. Ini yang terakhir, coba. Yang terakhir itu harus, kalau mau menyimpulkan harus tahu apa? Ide penjelas. Ide penjelasnya di hasil teks observasi ini mana? Coba digarisbawahi. Mulai dari mana? Didapati ada 52 sungai di Indonesia, terus sampai mana? Tercemar berat. Terus lagi menyusul, kemudian ada 20 aliran sungai berstatus cemar berat. Masih apa lanjut? Masih. Terus ada 7 sungai yang mengalami pencemaran ringan. Masih apa lanjut? Masih. Terus ada 21 sungai di Indonesia yang cemar ringan. Oke, tepuk tangan 100. Sangat baik bagi kelompok 3. Ayo salam dulu, ditutup. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, duduk untuk kelompok 3. Saya perhatikan dari anak-anak semua sudah memahami dari materi dan sudah berdiskusi. Terima kasih banyak terhadap anak-anak. Sudah paham ya? Paham. Jadi untuk mengetahui atau menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi itu, kita itu harus menyiapkan yang satu namanya gagasan pokok, yang kedua itu adalah kalimat utama, yang ketiga adalah ide penjelas. Tadi Bapak mencontoh rendah mutu air sungai di Indonesia, dan dari perwakilan kelompok ini tadi ada yang menjawabkan sudah betul semua. Alhamdulillah, saya anggap sudah paham. Sekarang sebelum Bapak tutup, boleh kembali ke tempat semula. Silakan. Ya, geser kembali ke tempatnya.